Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, materi kita pertama pada semester ini yaitu mengenai perusahaan dagang. Sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kalian mengetahui apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu, setelah kalian belajar materi ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan karakteristik perusahaan dagang. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasikan transaksi-transaksi perusahaan dagang. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan syarat pembayaran transaksi perusahaan dagang. Baiklah, kita mulai saja anak-anak. Apa karakteristik perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang, kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah produknya. Artinya, perusahaan dagang ini tidak membuat barang dagang. Dia langsung membeli barang jadi dari perusahaan manufaktur atau tempat pembuatan barang, kemudian dia langsung menjualnya kembali tanpa mengubah produknya. Contohnya seperti apa perusahaan dagang? Contohnya Alfamart, Indomaret, atau toko-toko warung-warung kelontong di sekitar rumah kita. Apa saja transaksi perusahaan dagang? Yang pertama, pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang bisa terjadi secara tunai, bisa juga secara kredit. Yang kedua itu retur pembelian. Retur pembelian ini bisa terjadi apabila adanya pengembalian barang yang sudah dibeli karena adanya kecacatan barang atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang ketiga itu penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang ini bisa terjadi secara tunai, bisa juga secara kredit. Yang keempat itu retur penjualan. Retur penjualan ini apabila terjadi pengembalian barang yang sudah dijual karena adanya kecacatan atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima itu potongan penjualan. Potongan penjualan ini bisa terjadi apabila pembayaran transaksi itu sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah disepakati ya. Yang keenam itu beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ini dibebankan apabila dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli atau menjadi tanggung jawab penjual ya. Yang ketujuh itu persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini bisa dikatakan sebagai aset perusahaan. Artinya barang yang dijual oleh perusahaan dagang itu diletakkan di dalam gudang persediaan barang dagang. Yang kedelapan itu pembayaran utang dagang. Pembayaran utang dagang ini apabila kita membayarkan beban yang sudah kita beli. Apabila sudah terjadi pembelian, itu kita membayar sejumlah uang itu untuk pembayaran utang dagang. Yang kesembilan itu penerimaan piutang dagang. Penerimaan piutang dagang ini bisa terjadi apabila konsumen kita itu membayarkan sejumlah uang sebagai timbal balik penjualan yang telah terjadi secara kredit. Apa sih syarat pembayaran perusahaan dagang? Yang pertama itu adalah tunai. Tunai ini bisa terjadi apabila pada saat terjadinya transaksi, pada saat itu juga dilakukan pembayaran. Yang kedua itu EOM atau end of month. End of month ini pembayarannya dilakukan paling lambat itu pada akhir bulan. Yang ketiga itu EOM N per 10. N per 10 itu bisa kita bayar dalam jangka waktu 10 hari, tetapi jatuh temponya itu pada akhir bulan. Yang keempat itu EOM 2 per 10. EOM 2 per 10 ini kita bisa mendapatkan diskon 2% apabila kita melakukan pembayaran maksimal 10 hari sejak tanggal transaksi. Tapi kalau lewat dari 10 hari, misalnya pada akhir bulan misalnya, berarti kita tidak mendapatkan potongan dan maksimal jatuh temponya itu pada akhir bulan atau EOM. Yang kelima itu 2 per 10 N per 30. 2 per 10 N per 30 ini artinya kita pembayaran bisa mendapatkan diskon 2% itu apabila kita melakukan pembayaran 10 hari sejak tanggal transaksi dan maksimal jatuh temponya itu 30 hari. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Tetap
Terus semangat belajar dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.